Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Kocir. Kembali lagi di podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Kita sedang dalam perjalanan menuju kantor Bakesbangpol Kota Cirebon. Nanti kita di sana akan bertemu dengan Kepala Bakesbangpol, Bapak Puntoro. Kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan peran Kesbangpol dalam pendidikan politik di Kota Cirebon. Stay tune. Sekarang kita sudah sampai di kantor Bakesbangpol Kota Cirebon. Kita langsung ke rumah Pak Puntoro. Oke, Pak. Pak Bun. Pak Bun lagi ada rapat. Mohon izin. Oh boleh, nanti kita ini aja. Sudah koordinasi tadi? Siap. Dari mana izin? KPU. Pak Bun siap. Ini. Selamat datang. Pak. Ya Pak, di mana? Di sebelah sana, Pak. Siap. Selamat siang Pak Bun. Selamat siang. Terima kasih Pak Bun sudah mau jadi narasumber di podcast Kocir kali ini Pak Bun. Siap, terima kasih. Pak Bun, gimana kabarnya Pak Bun? Alhamdulillah baik. Baik kabarnya? Iya, siap. Pak Bun, Kesbangpol dengan KPU itu kita tahu bersama hubungannya sangat erat kaitannya dengan pendidikan politik. Iya. Nah, yang ingin kita tahu lebih dalam itu sebenarnya peran dari Kesbangpol sendiri dalam pendidikan politik untuk warga itu seperti apa Pak Bun? Nah, memang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini atau Kesbangpol ini memang mempunyai tupoksi, salah satunya adalah melaksanakan pendidikan politik. Dan ini kita laksanakan secara rutin tiap tahun. Baik melalui kegiatan kita maupun dibantu oleh rekan-rekan partai politik yang menerima bantuan keuangan partai politik. Di sana partai politik juga menyelenggarakan pendidikan politik dari anggaran bantuan keuangan yang diterima sebesar 60% dari bantuan keuangan yang diterima. Jadi kita selain oleh kita sendiri juga oleh rekan-rekan yang lainnya. Nah, tadi Pak Bun, menarik. Bentuk dari pendidikan politik untuk warga yang dilaksanakan oleh Kesbangpol sendiri seperti apa Pak Bun? Nah, kita melihat bahwa politik ke depan dan kemarin itu didominasi oleh pemilih pemula ataupun generasi Z atau nantinya generasi Alpha yang akan mendominasi jumlahnya. Kemarin milenial plus Z itu 57%. Makanya kita dalam pelaksanaan pendidikan politik ini menyasar kepada pemilih-pemilih pemula agar mereka tidak termakan oleh hoax maupun berita-berita yang informasi yang tidak benar. Sehingga mereka menjadi pelopor dalam pemilu, menjadi pemilih yang cerdas. Begitu Pak Bunnya. Pak Bun, sejauh yang dilaksanakan Kesbangpol tadi pendidikan politik khususnya ke pemilih pemula, efektivitasnya yang Pak Bun tahu seperti apa Pak Bun? Nah, tentu efektivitasnya kita dapat karena kita menghadirkan langsung pertama adalah para narasumber dari penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Kemudian juga dari pengawas pemilu itu sendiri, sehingga norma-norma yang diharapkan dipatuhi dalam pemilu ini bisa ditanyakan langsung oleh pemilih pemula kepada narasumber yang bersangkutan. Termasuk kita hadirkan juga dari akademisi. Begitu Pak Bun. Jadi tadi Pak Bun menyampaikan ada dari penyelenggara ya, KPU, Bawaslu, mungkin juga dibantu oleh partai politik tadi ya. Tentunya. Dan akademisi. Nah, sejauh ini yang faktor-faktor mendukung atau kemudian ada hal-hal yang menghambat, karena kan tadi partisipasi masyarakat yang kita tahu di Kota Cirebon juga kan pada saat pemilu dan pilkada berbeda. Ya. Artinya ada faktor-faktor yang menghambat nih, pendukung dan menghambat. Dari Kesbangpol sendiri melihatnya seperti apa Pak Bun? Kita melihat bahwa ini mereka mudah digerakkan oleh media sosial, informasi-informasi yang diterimanya. Nah, makanya kita selain pertemuan-pertemuan dan sosialisasi langsung di ruangan maupun di lapangan, kita juga menggandeng teman media lainnya supaya kegiatan ini bisa disampaikan lebih lanjut dan lebih luas kepada masyarakat ataupun teman-teman sebaya mereka. Jadi ada kepercayaan
publik, terutama pemilih pemula terhadap sistem demokrasi yang menggunakan pemilu ini. Gitu. Nah, tadi Pak Bun menyampaikan ada dari beberapa kalangan masyarakat ya, termasuk pemilih pemula. Nah, kalau kemudian kita juga tahu ada rekan-rekan yang termarginalkan nih, seperti misalkan teman-teman yang mohon maaf tidak memiliki rumah, atau misalkan teman-teman yang berprofesi sebagai nelayan, teman-teman marginal seperti ini, itu ada tidak Pak Bun bentuk pendidikan politik dari Kesbangpol sendiri? Nah, jadi penyelenggara dan pelaksana urusan pemerintahan umum yang di salah satunya adalah terkait dengan demokrasi ini, yang itu menjadi urusan yang dilaksanakan oleh presiden, kemudian didelegasikan kepada gubernur, wali kota, dan dilaksanakan oleh dinas, yaitu badan Kesbangpol. Ini juga dilaksanakan oleh rekan perangkat daerah kecamatan, dibantu oleh kelurahan. Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang dekat dengan masyarakat, inilah dari rekan-rekan kecamatan juga menyelenggarakan sosialisasi yang dikolaborasikan dengan tadi terkait dengan pendidikan politik dan juga kegiatan-kegiatan pemerintahan umum lainnya, baik itu wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang di dalamnya juga tentunya adalah kesadaran untuk menyalurkan partisipasi politiknya gitu. Berarti tadi ya ada kolaborasi antar Kesbangpol juga dengan perangkat-perangkat di bawahnya ya, termasuk tadi ya kelurahan-kelurahan mungkin ya. Gitu. Pak Bun, sejauh ini kegiatan KPU dan Kesbangpol saling berkolaborasi nih dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan atau partisipasi masyarakat, yang khususnya untuk kegiatan politik, pendidikan politik. Bentuk-bentuk real nyatanya Pak Bun dari Kesbangpol ini supporting untuk penyelenggara baik KPU, Bawaslu itu seperti apa Bun? Ya, untuk KPU Bawaslu tentunya kita melibatkan dalam program kegiatan yang ada di kita, baik dalam program pendidikan politik. Nah, kita juga ada program yang lainnya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan. Nah, itu pun juga kita masukkan, kolaborasikan dengan materinya. Manakala menjelang tahun pemilu atau tahun politik, nah kita kolaborasikan dengan tadi materi terkait dengan demokrasi dan juga pendidikan politik juga. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan kita punya mitra, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama. Dalam politik juga perlu support dari para tokoh agama, baik dari sisi partisipasi politiknya maupun supaya pemilu damainya. Nah, kemarin pun Kepeta juga bikin para tokoh agama melalui bantuan hibah yang terima membuat deklarasi pemilu damai, kan seperti itu, Pak. Nah, kemudian juga kita punya mitra strategis lainnya, Forum Pembauran Masyarakat. Nah, ini juga kita support untuk tadi menyampaikan pesan-pesan partisipasi politik dan juga pemilu damai, termasuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Jadi ada 3 mitra Kesbangpol yang juga kita gerakkan, termasuk yang tadi disampaikan ya, rekan-rekan ormas, karena kita juga ada pemberdayaan ormas. Nah, secara rutin setiap tahun kita selenggarakan pemberdayaan ormas. Nah, menjelang tahun politik juga kita sampaikan terkait dengan tadi informasi-informasi terkait dengan partisipasi politik untuk masyarakat melalui ormas. Ini juga bisa menyampaikan kepada kelompok-kelompoknya itu. Nah, tadi Pak Bun, berarti kan kegiatan Kesbangpol ini rutin dan masif Pak Bun ya? Masif, luas. Nah, pertanyaannya Pak Bun, ketika dilaksanakan secara masif, secara rutin, respon daripada masyarakat atau tadi ya, forum-forum itu tuh seperti apa Pak Bun, terkait dengan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol sendiri? Intinya mereka mensupport dan juga menyuarakan ulang kepada kelompoknya, kemudian juga kepada masyarakat-masyarakat yang menjadi mitra kerja mereka juga. Dan responnya juga kita uji. Kita pada saat kegiatan-kegiatan pembinaan ataupun sosialisasi selalu ada pretest dan post-test. Kemudian juga kita uji juga dengan bagaimana mereka menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan ini. Untuk mereka masing-masing ini laporan melalui media sosialnya. Jadi diposting, oh mereka sudah melakukan kegiatan ini, kita yang berhubungan dengan tadi pendidikan politik, diposting dan kita monitor juga. Jadi tetap ya Pak Bun, walaupun sudah masing-masing tetap dimonitoring oleh Kesbangpol tidak berhenti di kegiatan Kesbangpol, tapi mereka melaksanakan kegiatan dengan komunitas mereka, ya kita monitor melalui medsos mereka. Kalaupun kita diundang hadir, ya kita hadir juga. Oh iya, betul. Berarti makanya ada beberapa ormas juga yang mengundang Kesbangpol di kegiatan mereka. Ada simbiosis ya Pak ya? Iya, ada keberlanjutan. Ada keberlanjutan juga. Pak Bun, sejauh ini
tadi yang disampaikan Pak Bun, membuat forum-forum dan yang lainnya pendidikan politik. Berarti kan tadi pendidikan politik dilakukan Kesbangpol itu secara masif dan secara rutin. Sekarang pertanyaannya adalah dukungan pemerintah itu seperti apa untuk Kesbangpol sendiri ya? Pada saat Kesbangpol melaksanakan pendidikan politik, pemerintah mendukung dalam bentuk apa sih Pak Bun? Ya, makanya di saat kegiatan menjelang tahun politik ini tentunya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik khususnya pemilih pemula ini perlu ditingkatkan. Memang untuk setelah pasca pemilu kita untuk kegiatan dan juga karena adanya beberapa kebijakan-kebijakan anggaran kita hanya selenggarakan 1 kali pendidikan politik. Kemudian 1 kali kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan. Kemudian kita sosialisasi pemberdayaan ormas juga 1 kali. Tapi dengan anggaran terbatas ini kita coba optimalkan, walaupun 1 kali, kita juga kolaborasikan. Setiap kegiatan itu selalu ada tema-tema yang kita kaitkan. Apakah kita kaitkan dengan wawasan kebangsaan dengan pemilu, wawasan kebangsaan dengan demokrasi, ataukah pendidikan politik dengan cinta tanah air, ada bela negara. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita selalu kolaborasikan sesuai dengan kebutuhan. Memang secara anggaran 1 kali kegiatan terkesan kurang. Betul. Makanya kegiatan itu ada yang kita gelar dalam bentuk tatap muka di ruangan. Itu dilaksanakan sekali. Kemudian roadshow. Nah, roadshow itu lebih singkat, tapi dilaksanakan di beberapa sekolah dan di beberapa tempat di masyarakat. Jadi jangkauannya ada yang di ruangan, ada yang sebentar tapi di banyak tempat. Berarti memang tidak harus monoton Tidak harus monoton di dalam ruangan gitu, karena menghemat anggaran. Pak Bun, baik Pak Bun. Yang terakhir, kami minta dari Pak Bun menyampaikan closing statement lah kepada rekan-rekan atau warga masyarakat Kota Cirebon terkait dengan pendidikan politik, terkait dengan peningkatan literasi atau keterlibatan partisipasi terhadap pemilihan nanti, baik pemilu ataupun pilkada Pak Bun. Silakan Pak Bun. Ya, kepada sedulur KPU, mari kita bersama-sama menjadi pemilih yang cerdas dan ajak saudara kita, rekan kita, dan juga teman sebaya kita dan juga komunitas kita untuk selalu aktif dalam proses demokrasi. Pak Bun, terima kasih atas waktunya. Nanti kita berjumpa dan berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih Pak Sanbasri sudah berkenan. Rekan-rekan dan sedulur KPU, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Dr. Andes Buntoro Tirto APMM. Selanjutnya kita akan saksikan dengan episode-episode dan tema-tema yang lainnya tetap di podcast Kocir, Konsultasi Cerdas Informasi Rakyat.